Tahun 2020 merupakan kondisi awal dari keterpurukan yang dialami oleh banyak sekali negara di dunia. Kenapa? Karena di awal tahun 2020 ini merupakan awal dari puncak penyebaran dari pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19 yang telah membuat terjadinya penurunan ekonomi dunia. Nah, dalam menyikapi tentang penyebaran pandemi ini juga banyak sekali negara yang sudah hampir tidak berdaya, bahkan kebijakan lockdown harus diterapkan oleh negara-negara yang saat ini sudah mulai menjalankan kebijakan tersebut, yang juga sehingga juga membuat beban anggaran yang begitu besar. Nah, apa yang dialami oleh banyak negara di dunia juga sudah dialami oleh Indonesia, karena di Indonesia sendiri puncak dari penyebaran ini telah membuat kondisi perekonomian nasional juga menurun. Bahkan akibat dari penyebaran pandemi ini juga membuat pendapatan keuangan negara juga ikut menurun, kemudian mengakibatkan juga biaya belanja negara juga semakin meningkat. Nah, dalam hal ini pemerintah tentu akan harus berpikir keras untuk menstabilkan kondisi perekonomian nasional. Nah, kebijakan realokasi anggaran atau pengalihan anggaran perlu dilakukan dalam upaya untuk menutupi ataupun memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam penanganan pandemi coronavirus disease ini atau COVID-19 ini. Nah, ini sangat perlu dilakukan oleh pemerintah agar terutama untuk membantu tenaga-tenaga medis sebagai garda terdepan dalam memerangi pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19 ini. Menyikapi tentang penanganan pandemi COVID-19 ini juga pemerintah pusat telah membuat kebijakan seperti telah melakukan beberapa terobosan, salah satunya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, Perpu ini adalah dibuat atau dibentuk dalam upaya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia di tengah melawan pandemi COVID-19 ini, yaitu di mana dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 itu mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Meskipun Perpu ini sudah dikeluarkan, akan tetapi tidak sedikit juga mendapatkan reaksi ataupun tanggapan dari beberapa pihak. Contohnya dari Perhimpunan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, kemudian dari Partai Amanat Nasional dan beberapa kalangan aktivis yang merasa bahwa Perpu ini memang dianggap materinya cukup bermasalah, terutama terkait dengan pengaturan kewenangan dari pejabat-pejabat pelaksana dari Perpu ini yang dianggap memberikan kekebalan hukum atau hak imunitas yang memang dirasakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar konstitusi negara. Nah, ini yang kemudian membuat pihak-pihak tersebut kemudian menguji Perpu tersebut di Mahkamah Konstitusi dan mengharapkan Perpu tersebut dapat dibatalkan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa memang untuk menerbitkan sebuah Perpu itu merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden atau hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dalam hal kegentingan yang memaksa di sini, jika kita melihat bahwa saat ini memang sudah cukup relevan bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, kenapa? Karena itu adalah dalam upaya untuk menyelamatkan perekonomian nasional supaya agar tidak terjadinya krisis moneter yang bisa berakibat sangat parah, bahkan membuat negara harus berhutang dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain, untuk menerbitkan Perpu juga memiliki suatu kriteria tersendiri. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 tahun 2009 memberikan 3 syarat utama bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu. Yang pertama adalah adanya kebutuhan atau keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secepat berdasarkan undang-undang. Kemudian yang kedua adalah undang-undang untuk menyelesaikan keadaan tersebut belum ada, sehingga terjadinya kekosongan hukum. Ada undang-undang tetapi tidak memadai. Kemudian yang ketiga adalah kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang melalui prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan tersebut perlu ada kepastian untuk diselesaikan.
diketahui bersama bahwa Perpu juga merupakan salah satu objek gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, jika hal demikian, perlu untuk kita ketahui bersama bahwa dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perpu posisi atau derajatnya dengan undang-undang itu setara, sehingga ini bisa dijadikan sebagai objek gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, sama halnya dengan gugatan undang-undang, bahwa Mahkamah Konstitusi juga nanti akan menguji materi dalam Perpu apakah dianggap bertentangan atau inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ataupun tidak. Nah, apabila memang ditemukan ataupun dirasakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Perpu dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hingga sejauh ini sudah cukup banyak sekali Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden, tetapi tidak sedikit juga Perpu yang telah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Karena Perpu memang dianggap sebagai senjata terakhir dalam menyelesaikan keadaan-keadaan ataupun masalah-masalah tertentu. Nah, ini menjadi penting agar bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi itu secara cepat dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu untuk diketahui juga bahwa masa berlaku setiap Perpu sifatnya terbatas. Oleh karena itu, Perpu perlu diajukan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat berikutnya untuk mendapatkan persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Akan tetapi, jika Perpu tidak diusulkan dan tidak mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, maka Perpu dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut.